kita tuh harus kenal diri dulu, karena begitu kita sudah tanda kutip yang tadi tumpah itu kan, melepas yang bukan itu aku kan, artinya kan kita fokus nih ke dalam diri ini. Jadi di layer terdalam setelah terbungkus oleh banyak luka batin, belief system, mental block, begitu itu udah dilepas, yang ada cuma potensi, Mas. Nah, potensi ini dari lahir udah ada, tapi karena terbungkus yang untuk hal-hal yang di luar diri, ya, sehingga kita nggak melihat itu ada gitu, nggak sadar itu ada. Nah, begitu itu sudah self healing itu sudah dilakukan, dia sudah melepas semua yang bukan dia, masuklah dia ke ranah potensi aktualisasi. Yang dimana potensi itu butuh proses untuk diaktualisasi. Nah, setelah mengenal potensi dan setelah dia bisa mengaktualisasikan potensi itu, baru masuk ke misi jiwa. Karena misi jiwa itu nggak akan jauh-jauh dari potensi, Mas. Dan nggak jauh-jauh dari pengalaman yang sudah kita alami selama ini. Pasti itu. Pasti. Cuman di awal-awal nanti pas kita ingin mengakses potensi itu, kita akan dikasih icip-icip. Contohnya apa? Didatangkan orang gitu loh. Pertanyaan pertama, langsung to the point aja. Wah, gitu to the point. Gak ada pemanasan ini, kan cedera ini kalau gak ada pemanasan. Oke. Gimana sih cara untuk menyiapkan diri kita agar selalu diberikan petunjuk oleh Tuhan gitu dalam setiap kesulitan-kesulitan atau kebingungan yang kita hadapi gitu. Monggo, Kohen. Ya, thank you Mas Hendra. Jadi pertanyaan Mas Hendra ini langsung to the point ya. Jadi ya saya bisa mungkin menangkap tuh yang namanya itu di posisi sedang kacau balau lah ya. Pikiran terlalu berisik, gaduh, sehingga dia menutupi yang namanya ini ruang hati nih. Gitu. Jadi yang bisa dilakukan tuh pada saat itu di awal-awal saya belajar untuk melatih diam gitu. Pada saat diam itu di titik hening itu saya bisa melihat sesuatu segala hal lebih utuh dan juga bisa mendengar gitu. Nah, ditambah saya juga melakukan praktek meditasi. Ternyata dalam keheningan itu tuh bisa menemukan banyak hal, ya, baik petunjuk, baik hikmah, yang dimana itu akan membawa, pada saat itu sih membawa saya tuh ke satu sikap kalau ya penerimaan itu ya udah salah satunya jalan. Karena kondisi pada saat itu kan baik emosi yang bergejolak, pikiran yang berisik lah ya. Dia mikir ke depan, dia mikir ke belakang, memberi rasa cemas dan takut. Tapi pada saat tenang itu ya semua berhenti, Mas. Dan saya bisa hadir di saat ini, di sini sekarang pada saat itu. Itu yang terpenting sih. Jadi masuk pada wilayah keheningan gitu ya, diam gitu ya. Iya. Jadi guru yang nyata itu adalah diam gitu. Tapi tidak semua orang mungkin akan bisa memasuki wilayah itu, Kohen, ketika memang tidak ada yang ngebimbing gitu, satu gitu. Kan banyak, wah ini kalau nggak ada yang ngebimbing bagaimana gitu, nanti respon Kohen seperti apa gitu. Iya. Terus di dalam ketika kita memutuskan untuk misalnya bermeditasi dan lain sebagainya begitu ya, itu pun terkadang juga wah kok masih begini ya, pikiran masih nggak karu-karuan dan lain sebagainya gitu. Effortnya gimana, Kohen? Nah, kalau dari pengalaman saya tuh menariknya terbalik tuh, Mas. Jadi ketakutan yang di awal saya nggak ada guru yang bimbing, harus berbuat apa, ternyata itu kuncinya cuma di niat aja.
Oke. Begitu kita niat, ya, niat itulah akan menjadi sebuah bahasa vibrasi ke semesta yang dimana pepatah soal guru akan hadir di saat murid siap belajar, ya itu berlaku langsung. Oke. Karena sebenarnya kita ini selalu terkoneksi, Mas. Yang membuat kita nggak paham soal koneksi itu ya adalah kerja si pikiran dan emosi itu yang menutupi ini sama ini. Jadi dia nggak sinkron. Pada saat dia diam kan dia kan bisa nih menyelaraskan ini nih. Paling tidak volume dari pikiran ini kerjanya dikecilkan, di sini makin dibesarkan. Nah di situ terjadi tuh yang namanya itu kita mengaktifasi perangkat-perangkat lainnya. Salah satunya itu transmitter dan receiver yang ada di pineal gland. Nah disitulah koneksi itu mulai, dan selangkah demi selangkah itu kita seperti seperti dituntun. Oke. Gitu. Jadi ya gurunya akan hadir nanti pada saat kita niat belajar. Pengalaman saya sih itu, Mas. Turning point-nya ada pada niat, kesungguhan hati. Betul. Gitu. Baru diikuti dengan yang namanya usaha. Oke. Karena ini harus jadi satu kesatuan. Nggak bisa niat doang gitu. Yeah. Kalau nggak ada usahanya. Terus kok, kapan sih kita harus menggunakan rasio? Kapan pula kita harus menggunakan rasa gitu? Kapan kita harus menggunakan otak? Dalam situasi bagaimana kita harus menggunakan hati gitu? Kira-kira gimana kok? Nah, pada saat kita sudah mulai bisa mengontrol intensitas pikiran nih, ya, artinya kita bisa mengalihkan fokus ke ranah hati. Nah, hati ini nanti akan yang sebagai pengendali atas pikiran. Contoh begini, pada saat saya kejepit dulu ya, kita ngomong masalah ekonomi. Saya mengandalkan pikiran untuk selalu mencari solusi, memprediksi. Tetapi ternyata pada saat saya kejedot, mentok, yang saya lakukan adalah coba mendengarkan nih, belajar dia mendengarkan hati. Begitu hati itu mendapatkan koneksi, arahan, intuisi. Nah, intuisi itu bisa kita gunakan untuk perintah ke si pikiran. Misalnya gini, dapat intuisinya itu adalah waktu itu karena saya kacau, mengurung diri, intuisinya itu adalah ya udah mulai aja gitu loh, kontak customer ya kan, atau ke toko temen gitu loh. Nah di situ kan ada usaha kan. Nah pikiran itulah yang nanti akan merencanakan apa aja sih yang harus dilakukan gitu. Oh harus begini. Kayak dari titik A kita mau ke titik B, Mas. Jadi logika itu digunakan untuk membawa kita ke arah tujuan. Nah ini kira-kira relate gak dengan pengalaman Cohen gitu. Jadi aku tuh kemarin wawancara salah satu praktisi kejawen gitu ya. Beliau penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Aji Saka gitu. Nah, orang yang pengen masuk ke situ, itu tuh harus numpah dulu. Numpah itu kalau bahasa Indonesianya semuanya ditumpahkan gitu. Dipasrahkan total, utuh, tanpa ada keinginan atau surrender gitu kira-kira ya. Baru kemudian setelah itu Cohen, proses selanjutnya itu bimbingan, tuntunan dari yang punya jagat semesta Tuhan itu baru kemudian muncul di dalam diri secara spontan. Itu ada kemiripan nggak sebenarnya? Ya, ada kemiripan sebenarnya. Oke. Kalau saya mungkin yang ditumpahkan itu sebenarnya adalah kemelekatan yang bukan sejatinya kita, Mas. Soalnya keinginan, ya kan. Belum lagi kita ini fokusnya ke ranah duniawi, makin jauh kan dengan sejatinya kita kan. Nah, jadi mungkin konteks tumpah itu seperti itu ya. Kita melepas yang bukan sejatinya kita gitu loh. Ya kan. Kalau menurut Cohen gitu ya, sebenarnya untuk apa sih tujuan kita hidup gitu? Apakah kemudian hidupnya Cohen dengan hidupnya Hendra itu secara tujuan esensialnya itu sama atau beda-beda gitu kira-kira? Nah, ini kan subjektif sekali ya. Mungkin saya jabarkan dengan sudut pandang saya yang sempit inilah gitu.
Jadi sebenarnya kita ini semua makhluk cahaya yang berasal dari sumber cahaya. Oke. Tetapi bumi ini adalah tempat yang paling layak bagi sang sumber cahaya itu untuk mengalami banyak hal. Ya kita nggak usah, kita ambil gampang gini lah. Kalau udah namanya roh halus itu, dia kan nggak bisa dicubit. Karena dia nggak ada daging ini kan, nggak ada raga ini. Nah otomatis tuh banyak hal yang bisa dialami. Nah pengalaman inilah sebenarnya sebuah proses di mana kita menjadi perwakilannya, ya, untuk mengenal yang namanya sebuah kehidupan gitu loh, Mas. Nah permainan awalnya memang di situ, main of the game-nya adalah di situ. Yaitu soal kita setuju untuk lupa gitu loh, Mas. Setuju untuk lupa. Nanti kalau dibawa ke ranah dongeng saya bisa kasih satu dongeng gitu. Nah setuju untuk lupa. Nah jadi otomatis pembelajaran kesadaran itu soal kembali menjadi. Ya, kita tidak menjadi yang lain, tapi kembali menjadi sejatinya kita. Nah, dengan melampaui kelupaan-kelupaan itu dengan belajar mengalami banyak hal, gitu, Mas. Terus kalau misalnya kita kan kadang kita tuh pengen jadi yang kita idolakan, gitu. Betul. Caranya supaya kemudian kita tidak masuk di fase itu, benar-benar kita bisa menemukan keunikan, kespesialan dalam diri kita, sehingga kita itu benar-benar tahu, oh ternyata aku tuh tempatku tuh di sini loh. Jadi kita benar-benar bisa concern, enjoy, menikmati misi hidup kita sendiri-sendiri. Itu mulainya dari mana kok? Fokus. Kuncinya adalah fokus aja, Mas. Sebelum spiritual awakening, Kohen tuh nggak ada. Kenapa? Karena fokus Kohen itu ingin menjadi Kohen di mata orang lain gitu loh. Atau ingin menjadi Kohen yang seperti orang lain. Jadi fokusnya masih arah keluar, Mas, objektif. Tetapi begitu spiritual awakening, sepertinya di luar diri itu tidak lagi menjadi tujuan bagi saya untuk keberlangsungan saya dalam kehidupan ini, gitu. Bereksistensi. Nah, di situ kan mau tidak mau kita dipaksa untuk balik ya ke dalam diri, subjektif. Nah, fokus itu dialihkan. Begitu kita fokus ke ranah subjektif, barulah kita tuh baru tahu ada banyak mental block, ada banyak luka batin, kecemasan, ketakutan, gitu. Yang dimana itu semua dilahirkan karena kita ini tidak menjadi diri kita sendiri yang fokus ke menjadi orang lain yang bukan kita. Jadi fokus itu penting. Nah, kalau dia sudah mengalami spiritual awakening, itu sebenarnya udah syarat. Coba deh kenali diri sendiri dulu dengan yang namanya itu fokus, melatih fokus itu. Gitu. Karena kalau itu kan transisi itu dia butuh proses ya, Mas ya. Dari sering melihat keluar, ngikutin orang, pengen jadi orang lain, sekarang harus menerima diri apa adanya. Menerima diri apa adanya. Yang penting itu pertama harus jujur dulu. Nah, kalau nggak bisa jujur ke diri sendiri ya agak susah nanti dia proses penerimaannya, Mas. Karena kadang udah di usia bapak-bapak gitu ya, 40 tahun ke atas gitu, teman-teman itu kadang juga masih bingung, aku ini sebenarnya arahnya yang tepat kemana sih gitu. Akhirnya kan kontak, udah deh aku cek potensi diri aja ke Ciyen gitu. Ada temanku kemarin namanya Sumantri gitu, habis ngopi gitu, terus luar biasa gitu kan. Nah tapi cek potensi diri itu kan salah satu cara gitu. Betul. Dalam perspektif kesadaran, pertama ya mengakui, menerima diri kita apa adanya dulu. Kita harus jujur kepada diri kita. Gitu ya. Itu starting pointnya di situ gitu ya, Kohen ya. Oke. Supaya kemudian ketika sudah menemukan, oh ternyata misi hidupku tuh ini gitu loh. Apa sih parameternya bahwa kemudian kita tuh udah ketemu misi hidup tuh apa, Kohen? Jadi sebelum ke misi jiwa, kita tuh
Harus kenal diri dulu, karena begitu kita sudah tanda kutip yang tadi tumpah itu kan, melepas yang bukan itu aku kan, artinya kan kita fokus nih ke dalam diri ini. Jadi di layer terdalam setelah terbungkus oleh banyak luka batin, belief system, mental block, begitu itu udah dilepas, yang ada cuma potensi, Mas. Nah, potensi ini dari lahir udah ada, tapi karena terbungkus yang untuk hal-hal yang di luar diri, ya, sehingga kita nggak melihat itu ada gitu, nggak sadar itu ada. Nah, begitu itu sudah self healing itu sudah dilakukan, dia sudah melepas semua yang bukan dia, masuklah dia ke ranah potensi aktualisasi. Yang dimana potensi itu butuh proses untuk diaktualisasi. Nah, setelah mengenal potensi dan setelah dia bisa mengaktualisasikan potensi itu, baru masuk ke misi jiwa. Karena misi jiwa itu nggak akan jauh-jauh dari potensi, Mas. Dan nggak jauh-jauh dari pengalaman yang sudah kita alami selama ini. Pasti itu. Pasti. Cuman di awal-awal nanti pas kita ingin mengakses potensi itu, kita akan dikasih icip-icip. Contohnya apa? Didatangkan orang gitu loh. Ya, Mas Hendra, aku tuh bisa nggak? Aku tuh kayaknya harus tanya Mas Hendra deh soal ini. Itu icip-icip potensi, Mas. Gitu ya kok ya? Gitu. Karena kan dia sedang berproses ke aktualisasi. Begitu pengalaman-pengalaman kan harus dialami ya, Mas ya. Ternyata aku bisa ya gitu loh. Ya kan? Tapi kan di situ kan masih transisi. Nah, begitu dia menyadari, begitu dia menerima, ya ini aku gitu loh. Nah, di situ dia akan menjadi yang dia akan hadir keautentikan diri dia itu, gitu. Tanpa harus jadi orang lain, tanpa harus saya berkompetisi sama orang lain. Jadi menemukan potensi diri dulu, baru kemudian mengarah ke misi jiwa. Karena misi jiwa itu nggak akan jauh beda dari potensi nggak akan jauh, kita. Nggak akan jauh, nggak mungkin jauh. Oke. Misi jiwa. Ada kan yang dicek potensi diri? Iya. Ada misi jiwa. Ada incarnation cross ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya kok. Apa sih yang pikiran Cohen ya tentang kekuatan sebuah keyakinan bagi seseorang, kan khususnya teman-teman yang masih muda kan harapannya mampu hidup dengan sukses secara lahir dan batin gitu kan ya. Peran keyakinan di dalam kesuksesan seseorang itu bagaimana kok? Keyakinan itu kan kita mungkin di awalnya adalah masuknya ke kekuatan pikiran ya. Ya. Jadi sebuah belief system yang dimana dia punya daya ya untuk menghadirkan sesuatu yang dari non materi ke materi, gitu loh. Jadi termanifestasi. Daya itu sebenarnya tergantung dari kesinkronisasian antara hati dan pikiran, Mas. Kadang-kadang kita ini terlalu menggunakan pikiran sehingga kita nggak mengaktifasi ranah hati kita. Nah, ini kadang-kadang nih berbenturan. Hatinya nggak mau, tapi ininya ngotot gitu loh, ngoyo. Nah, disitulah akan mempengaruhi kemampuan dari memanifestasikan sesuatu, gitu loh. Nah, kalau ini udah sinkron, nanti akan ada energi yang lebih besar dari dalam diri untuk booster itu. Karena keyakinan itu kan butuh energi untuk membawa keyakinan itu ke ranah kebermanfaatan nanti. Tapi ke diri sendiri dulu loh ya. Jadi dia butuh energi besar. Nah, nanti keselarasan itulah yang nanti akan mengaktifasi energi yang ada di dalam diri kita sendiri. Tuh. Jadi keyakinan begitu powerful untuk memanifestasikan apapun. Betul. Cuman masalahnya adalah kepantasan diri kan kembalinya kan. Kembali ke energinya orangnya juga gitu. Iya. Sama kepantasan dirinya gitu loh. Karena ini soal keseimbangan, Mas. Iya. Di dalam hukum semesta itu kan ada yang namanya hukum tarik-menarik gitu kok. Ya, law of attraction. Ya, gimana kok menjelaskan tentang hukum tarik-menarik gitu dalam praktik kehidupan sehari-hari? Ya, itu kan salah satu hukum alam semesta yang disadari atau tidak sadari, ya. Kita semua ngalamin itu. Salah satunya adalah dari vibrasi, ya.
Kalau Mas lagi kesel gitu kan, Mas akan menarik orang-orang yang sama-sama kesel, jadinya konfliktual. Ya. Kalau Mas misalnya dulu sorry ya, misalnya materinya bahasnya ke supranatural, Mas akan ketemu orang-orang yang bermain di supranatural gitu loh. Betul. Begitu main ke fokus ke ranah spiritual, itu akan ketarik tuh orang-orang itu di satu frekuensi itu. Ini soal frekuensi soalnya. Ya. Otomatis di setiap frekuensi itu hukum tarik menarik itu berlaku gitu loh. Kasar ngomong ya, orang baik akan ketemu orang baik, gitu ya. Begitu juga orang nggak baik juga akan ketemu orang baik. Dominan lah ya, kita bicara lah ya. Nah di situ kan kita nggak mau percaya nggak percaya, mau sadar nggak sadar, hukum itu kan kita ngalamin sendiri, gitu loh. Kita ngalamin sendiri. Tetapi yang menarik itu sebenarnya kalau kita mau belajar diem, kita mau mengamati, kita mau ikro, ya, itu semua udah ada, Mas. Petunjuk-petunjuk itu udah ada di dalam diri kita, di dalam diri dan di luar diri gitu, di semesta ini. Gitu. Masalahnya kita ini nggak punya kebiasaan untuk memberi waktu, menghadirkan sebuah ruang dan waktu, ya, memproses semua petunjuk itu gitu loh, melihat, membaca gitu. Nggak ada waktu khusus. Yang ada adalah apa? Yang kita hanya sibuk untuk hal-hal tuh yang nggak membawa kembali menjadi diri kita yang sejati itu. Kohen, orang baik akan ketemu orang baik gitu ya. Tapi kenapa banyak suami yang tidak baik ketemu sama istri yang baik, istri yang baik ketemu sama suami yang nggak baik? Ini sensitif nih suami istri nih. Itu kan kadang gimana sih, katanya ini menarik yang sefrekuensi gitu. Tapi dalam tataran realita kita melihat sahabat, saudara-saudara kita, tetangga gitu, banyak pasangan yang menderita karena pasangannya gitu. Satunya jujur, satunya pembohong dan lain sebagainya. Itu gimana Kohen menjelaskannya, Kohen? Nah makanya di situ kan kesadaran yang berperan ya Mas ya. Kesadaran itulah yang akan menarik sebenarnya. Ya pasti kan, walaupun dia ini punya keinginan suami yang tanda kutip baik, ya kan, tapi secara kenyataan itu dia masih berpasangan dengan suami yang tidak baik misalnya. Nah, tetapi ini soal fokus dominan, kembali lagi ke fokus. Gitu loh. Apakah kita fokus memantaskan diri, Mas, untuk menjadi istri yang baik, biar ketemu suami yang baik gitu loh. Makanya pendidikan kesadaran di usia dini itu penting. Itu bisa merubah konteks yang namanya itu mencari pasangan yang sesuai dengan vibrasi dia loh. Dia bisa dengan kesadaran, sama-sama berkesadaran ini. Ya, anak-anak yang dilahirkan itu juga mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk dia ini bertumbuh, karena bisa membersamai, nggak perlu ribut lagi suami istri, jadinya anak yang jadi korban gitu loh. Nah hal-hal ini kan sebenarnya kita bisa mulai ya dari diri kita sendiri, di keluarga kita sendiri gitu. Kalau kita masih berkesadaran yang fokusnya ke ego, pasti konfliktual. Pasti konfliktual gitu. Iya. Ya, jadi banyak sekali faktor lah ya. Iya. Tapi bisa jadi ya kok ya, ketika kemudian misalnya dalam hubungan relationship gitu ya, satunya kemudian tidak jujur, suka selingkuh dan lain sebagainya, jangan-jangan si pasangan satunya itu juga melakukan hal yang sama, even itu hanya dalam pikiran dan perasaan, karena semuanya adalah energi gitu. Justru katanya yang di dalam tuh lebih kuat gitu kan. Bagaimana kok? Nah jadi gini, kalau balik ke tarik menarik tadi ya Mas, mungkin di awalnya dia tertarik dengan vibrasi yang sama, tapi seiring jalan itu dia bisa naik frekuensi loh. Dia bisa sadar, aku tuh kayaknya udah nggak cocok deh gitu loh Mas, nggak nyaman deh Mas, gitu loh. Otomatis kan kesadaran dia satu bertumbuh nih, dengan menyadari ini, ya. Nah, di masa transisi itu yang repot itu begitu dia sudah bertumbuh, dia turun lagi.
Mungkin itu udah jadi tanda, kamu itu harusnya naik frekuensi, narik lagi orang yang vibrasi gitu loh di frekuensi itu. Iya. Nah, jadi kita ini adalah makhluk yang berevolusi. Oke. Nggak cuma dari fisik, ya, nggak cuma dari namanya itu jiwa, tapi juga kesadaran. Pas dia bertumbuh kesadarannya, dia udah tahu itu Mas nggak sefrekuensi. Dia udah tahu dia itu nggak vibrasi lagi. Artinya dia sudah beda frekuensi. Iya. Koh, pertanyaan terakhir di segmen yang pertama ini, Koh. Gimana ya tips dan trik dari Kohen pada saat kita kemudian melihat misalnya timnas kalah nih sama Cina gitu kan? Itu kan sakit hati, efek banget gitu kan, sakit hati gitu. Terus kemudian dikhianati sama pasangan gitu. Remote kebahagiaan kita serahkan kepada sepak bola misalnya, kepada pasangan dan lain sebagainya. Tip dan trik yang singkat yang mudah dipraktekkan teman-teman supaya kemudian kita tetap netral gitu ya. Kita nggak terbawa dengan sakit hati, luka hati, itu bagaimana Kohen? Nah, kalau kita udah konteksnya kesadaran, artinya kan kita kan melatih untuk tenang dan juga hening dan damai, Mas ya. Nah, masalah-masalah yang di luar itu kita harus pertanyakan dulu. Apakah masalah ini mengganggu ketenangan dan keheningan kedamaian saya gitu loh. Karena ini paling penting. Oke. Di saat ini kacau, Mas, ini kacau loh. Pikiran itu kacau, perilaku kita juga kacau. Ya kan? Tetapi di saat kita bisa tenang, ya kita bisa melihat secara utuh, oh ya sudahlah, ini juga nanti akan berlalu gitu loh. Jadi kita tidak perlu melekatkan diri kita itu ke hal-hal tuh yang sebenarnya bikin kita makin nggak tenang. Misalnya suami istri lagi berantem gitu kan, ya kasih waktu aja ya, gitu loh. Kasih waktu dulu dia tuh untuk merilis itu. Setelah tenang baru kita ngobrol. Berarti kita harus ambil jeda dulu. Ambil jeda dulu. Poinnya makanya belajar diam tuh gitu. Di situ. Yang di awal kita bahas kan belajar diam. Esensinya nanti prakteknya di situ, Mas. Kalau kita nggak bisa belajar diam, walaupun kita benar, Mas, ya, tetapi kalau secara apa namanya, secara lingkungannya tidak kondusif, yang terjadi adalah, yang ditangkap adalah kengototan kita untuk mengutarakan kebenaran kita itu, dan berarti kan itu tidak sesuai tempatnya dan waktu dan tempatnya, gitu loh. Makanya itu akan lebih memancing ke hal perlawanan ego, resistensi ego, atau juga konfliktual. Gitu. Itu sih yang diidam-idamkan, yang dicita-citakan banyak orang, sehingga ada apapun kejadian yang nggak sesuai dengan yang kita harapkan, kita tetap bisa damai dalam kondisi dan situasi seperti apapun gitu ya Koh ya. Betul. Dan lagi-lagi poinnya kembali kepada kita harus stay di keheningan, kita harus diam dulu gitu ya. The real guru is silent gitu. Nah, betul. Fokus ke subjektif, nanti dia tahu cara diam tenang itu untuk apa. Pasti. Fokus dan jeda ya Koh gitu. Jeda, iya. Iya. Tapi banyak yang menyayangkan Kohen, kenapa celananya kok nggak sobek-sobek lagi. Udah benar ya. Belum jemur, masih dijemur, belum Masih kering dijemur, ya. gitu ya. Udah lebih benar. Oke, dari Pro Effortless, bagaimana meningkatkan vibrasi potensi diri Kohen gitu. Oke, terakhir deh. Oke, gimana Kohen? Meningkatin vibrasi potensi diri itu gimana Kohen? Ya gini, gampang sih. Ya, nonton aja film VT-VT yang lucu-lucu, itu naik tuh vibrasi itu. Kita ketawa aja. Happiness ya? Iya, kayak kita bercanda nih Mas ya. Iya. Itu naik vibrasi. Pertanyaannya bisa kita maintain nggak gitu loh. Begitu dia udah naik, ya kita bisa maintain itu. Iya, enak juga di sini ya. Disadari Mas, eling. Gitu. Oke. Mudah ya teman-teman ya? Mudah, ketawa-ketawa aja sebenarnya kita mah. Nonton video-video VT-VT yang sekiranya itu nge-trigger teman-teman untuk menjadi lebih bahagia gitu ya. Oke. Kalau misalnya teman-teman hobinya dengan bahagia itu dugem gitu gimana? Bahagia dugem itu pelarian. Oh, pelarian ya. Escape itu. Oke. Kohen. Ya. Jadi kan banyak nih orang yang tadinya berangkatnya dari religi, terus kemudian dia pindah haluan ke spiritual gitu ya.
di dalam proses pembelajaran di ranah spiritual, dia diajari untuk diam, untuk meditasi, untuk hening dan lain sebagainya gitu. Tetapi kan interpretasi terhadap sebuah keheningan, terhadap sebuah meditasi itu setiap orang itu berbeda-beda. Ya. Nah, apalagi dipengaruhi oleh latar belakang, perspektif, lingkungan dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya muncul yang namanya halusinasi di dalam dunia spiritual. Nah, case-nya ada yang kemudian sedikit-sedikit ketika meditasi dikasih tahu informasi bencana. Iya. Ada yang kemudian, wah aku dipilih oleh ini apa tuh namanya, oleh Tuhan untuk mewujudkan kejayaan kemakmuran Nusantara. Iya. Tanpa kemudian dia mengenal aku ini sebenarnya siapa, tapi karena dapat informasi itu, akhirnya dia terlalu effort banget. Betul. Untuk konsen ke situ, yang itu menurut pikiran banyak orang ini agak Waham jadi. waham gitu ya. Terus ada yang merasa dirinya sebagai Ratu Adil, sebagai Satrio Piningit gitu ya, sehingga komunitasnya ini diyakini yang dipimpin oleh dirinya ini bisa mendatangkan bencana dengan mengundang bencana dari pinggir lautan dan lain sebagainya, yang itu kemudian dibungkus dengan ajaran-ajaran religi gitu. Case ini terlalu banyak, Kohen. Betul. Apa yang menyebabkan orang belajar spiritual justru terjerembab dalam halusinasi, delusi, ilusi itu tadi, dan bagaimana caranya supaya kemudian kita bisa keluar dari sini kembali ke jalan yang lurus gitu kira-kira. Oke. Saya mungkin mau tariknya tuh karena IQ, EQ sama SQ. Ya. Jadi kan ada 3 tahapan ya. IQ itu adalah kecerdasan intelektual kita, yang kita dapati pada saat kecil tuh, ya, menggunakan otak, ya kan, berhitung, membaca, itu intelek. Ya. Yang kedua adalah EQ, ya, kecerdasan emosional. Nah, yang terakhir baru SQ, kecerdasan spiritual. Ya. Nah, yang terjadi gini Mas, kalau dari pengalaman saya, dia banyak belajar, banyak tahu nih, ya, kesonok sini, ikutin kajian ini, kajian itu, terus udah itu baca buku ini, baca buku itu, nonton ini, nonton itu. Berarti kan inteleknya kan bertambah kan, pengetahuannya loh ya. Tetapi seharusnya pengetahuan ini dia beresin untuk membereskan agar emosionalnya cerdas. Ya. Jadi sebelum ke spiritual itu ada proses yang tadi Mas Hendra bilang tumpah itu kan, dia harus selesai secara emosi, Mas. Dia harus cerdas. Karena kalau dia tidak cerdas secara emosi, dia tidak selesai dengan diri dia sendiri, dia akan melakukan spiritual bypass langsung ke ranah spiritual dengan pengetahuannya ini. Ya. Nah, pada saat dia melakukan spiritual bypass, masuk ke ranah spiritual sebelum dia cerdas secara emosi, yang terjadi adalah dia akan jatuh ke jebakan-jebakan spiritual yang di luar ini nih. Gitu loh. Supranatural nanti, visualisasi, sensasi, waham, merasa gitu kan. Kenapa? Karena dia belum cerdas secara emosi. Makanya kebanyakan orang itu pada saat dia masuk ke ranah kecerdasan spiritual ini, baper dia, Mas. Dikritik nggak terima. Ini logis banget penjelasannya. Dikasih tahu, dia merasa saya lebih eksklusif gitu loh. Yang terjadi adalah spiritual ego yang dikeluarkan. Spiritual ego. Makanya satu kesatuan ini begitu ini udah komplit, ujungnya adalah bermanfaat, Mas. Udah nggak ada aku lagi di situ. Oke. Jadi sebelum masuk ke ranah yang lebih dalam konteks spiritual gitu ya, paling enggak satu harus cerdas secara akal, secara emosi. Terus kemudian emosinya juga harus cerdas gitu ya. Betul. Sehingga dia nggak gampang ngerumangsani kalau orang Jawa gitu ya. Egonya bener-bener pokoknya kalau ada suatu abekan gitu ya. Iya. Oke. Jadi keren. pada saat dia, jadi di saat emosi belum selesai, ego itu akan menggugat terus, gitu loh. Karena tujuan dari ego dihadirkan di dalam diri kita itu untuk kendaraan bagi jiwa loh, menyelamatkan jiwa kan, ego itu kan, survival system. Tetapi begitu dia masih luka batin secara emosional, dia akan aktif terus, Mas. Makanya nggak bisa di bypass. Ini harus selesai dulu. Luka batin,
kemelekatan, keinginan gitu kan. Nah setelah ini selesai, begitu dia masuk spiritual, apa adanya kosong dia. Nah, oke. Katanya mursyid kita itu ojo ke susu. Ojo ke susu, betul sekali. Halo, Pak Mursyid. Jadi ketika udah di fase itu gitu ya, Kohen ya, bener-bener memang ego tuh makin lama makin kuat gitu ya, sehingga wah aku dapat panggilan untuk mengunjungi tempat ini. Betul. Gitu. Aku ada tugas untuk membuka portal di mana gitu ya, portal gaib untuk kejayaan Nusantara di mana gitu ya. Dan itu terkadang bikin rumah tangga sampai berantakan, Kohen. Oh pasti. Nah, pasti. Karena kalau kita bicara ke ranah spiritual, itu harus seimbang lahir batin, Mas. Oke. Nggak bisa kita hanya fokus ke spiritual, tapi ke ranah lahirnya itu, Mas. Ya, kita ini timpang gitu loh. Nggak bisa. Makanya di situ dibutuhkan sebuah kebijaksanaan. Kalau ini udah komplit, bijaksana udah, Mas. Dia bijak sini dulu, baru dia bijaksana gitu loh. Saya gimana ceritanya saya tuh bisa lebih baik ke tetangga daripada ke keluarga sendiri. Ya spiritualnya di mana kan? Esensi spiritualnya kan nggak ada kebermanfaatan itu. Gitu loh. Makanya ojo ke susu tuh artinya beresin dulu emosionalnya. Diberesin apa? Makanya kan belajar diam itu dia kontemplasi itu. Sambil dia kalau meditasi itu adalah proses menurut saya mendengar dan menerima. Di proses meditasi itu kita mendengar apa adanya, menerima apa adanya gitu loh, dan menunggu. Spiritual trap ini seberapa halus sih, Kohen gitu? Oh, halus. Karena mungkin gitu ya, kita udah lama belajar spiritual, udah punya pengikut gitu, merasa bahwa roh yang ada di dalam diri kita ini roh yang tua gitu, sehingga pada saat kita berkunjung kemana-mana gitu, kita merasa dan mempublikasikan bahwa roh yang tua akan disambut oleh roh-roh yang tua pula gitu ya. Terus kemudian di lingkungan murid-murid yang terdekat, misal sebagai guru spiritual, dengan sangat gamblang menyatakan bahwa aku adalah reinkarnasinya dari tokoh-tokoh tua di agama-agama, keyakinan-keyakinan tertentu gitu, sehingga sampai kemudian ya kamu harus mendukung perjuanganku gitu, karena uangmu banyak memfasilitasi aku dan lain sebagainya. Itu real, itu nyata gitu. Itu nyata gitu. Nah, lagi-lagi yang menyebabkan itu adalah ego. Nah, cara untuk meminimalisirnya atau paling enggak kita pengen move on dari situ gitu, itu gimana, Kohen? Yang pasti latihan, tapi saya mau kutip yang dari... Kalau sudah jadi guru spiritual tetap latihan berarti? Ya, dia tetap gini kan, Mas. Jadi di Jawa itu ada kata yang powerful sekali. Eling lan waspodo. Eling lan waspodo. Ya. Eling lan waspodo tuh gini. Eling itu dia sadar pada hadir di saat ini, di sini sekarang. Waspodo itu terhadap yang di dalam diri kita, bukan yang di luar loh ya. Karena godaan dan hasutannya kan adanya di dalam. Sehingga kita bisa terjebak misalnya dengan kata merasa. Karena kita nggak waspodo, Mas. Nah, yang menarik itu diksi merasa loh, Mas ya. Merasa dengan rasa yang otentik. Kenapa dia menggunakan merasa? Karena sebenarnya dari dalam diksi itu ada makna ketidakyakinan. Dia nggak yakin. Jadi yang pertanyaan yang menggunakan diksi merasa ini siapa? Yang pasti yang bukan yang sejati, yaitu ego dan pikiran. Karena dia ingin mendekati, memanipulasi cara kita ya memproses perasaan kita, emosi kita sendiri, perasaan kita sendiri, sehingga dia menggunakan diksi yang mirip dengan rasa yang sejati ini loh, yang otentik itu yang dari sini. Jadi ya lewat kata merasa. Nah, begitu dia sudah terjebak dalam kata merasa, ya, karena ada ketidakyakinan, makanya dia butuh membuat satu koloni nih. Iya dong, karena kan dia nggak yakin. Dia nggak yakin sama diri dia sendiri, dia nggak yakin dengan kesadaran dia sendiri, sehingga dia membutuhkan pengikut. Nah, ini kan yang terjadi gitu loh. Kalau sing yakin itu apa perlu orang lain? Nggak perlu, Mas. Nggak perlu pengakuan. Nggak perlu pengakuan lagi. Tinggal bagaimana kamu itu bermanfaat aja udah. Laku spiritual yang difokusin. Bukan soal berapa banyak pengikut saya. Bukan itu. Tetapi berapa banyak
yang bisa saya lakukan secara ranah spiritual untuk kebermanfaatan. Udah. Nah, di posisi sudah dianggap sebagai seorang pembimbing, penuntun, guru spiritual itu kan terkadang dia kan punya pengalaman-pengalaman spiritual tersendiri Ya, yang itu kemudian dilakukan secara konsisten. Sebut aja misalnya dengan laku puasa, dan laku puasanya itu lebih dari 12 jam misalnya. Terus kemudian orang yang belajar ke dia disamakan, kamu juga harus puasa seperti aku gitu ya. Atau kemudian dengan berbagai macam teknik gitu. Oh, kalau kamu mau berhasil, tercerahkan dan lain sebagainya, kamu harus gunakan teknik meditasi. Meditasinya seperti ini gitu ya. Padahal Kohen, semua orang itu punya latar belakang cerita masa lalu yang berbeda-beda gitu. Betul. Analoginya mungkin kayak orang, misalnya kita kan pengen membantu nyelesain masalahnya orang gitu ya, dalam konteks spiritual atau finansial, itu kan nggak bisa kalau cuman hanya dilihat dia baru berada di di luar pagar rumah kita. Kan harus masuk ke halaman rumah, kalau perlu masuk ke dalam kamar, kalau perlu sampai buka bajunya dalam tanda kutip gitu, sehingga kita tahu, oh ternyata cara ngatasin masalahnya orang tuh beda-beda, tidak kemudian dikebiah uyah, digeneralisir, disamaratakan gitu. Betul. Gimana? Ini karena ini kan potret nyata dalam dunia spiritual seperti itu. Betul, betul. Nah, betul Mas, saya setuju sekali. Dan ini yang terjadi secara kolektif ya. Yang dimana di saat pengikut itu mengkultuskan seorang pemimpin ya, dan dia diarahkan untuk mengikuti ya aturan main ataupun bagaimana cara si pemimpin ini. Di situ dia sedang tidak berkesadaran karena dia ingin menjadi seperti orang lain. Dan itu terjadi memang secara kolektif, itu terjadi sekali, dan ini memprihatinkan. Kenapa? Artinya pengikut-pengikut ini kan ingin menjadi seperti si A. Ya kan? Sehingga keunikan dan keotentikan yang diberikan dari Sang Pencipta itu diabaikan. Nah, jadi mungkin kalau dari perspektif saya, kita ketemu berapa banyak guru dalam belajar spiritual itu untuk menemukan rasa kita sendiri yang unik dan otentik. Jadi ini sebenarnya Tuhan ini ibarat udah kasih satu mie instan, takarannya udah pas, bumbunya udah pas, tapi pokoknya kamu masak sesuai rasa kamu deh. Mungkin saya lebih suka pedas, mungkin saya bisa suka tambah telur gitu kan. Nah, bagaimana saya bisa menemukan keotentikan diri saya? Ya lewat dari rasa-rasa yang saya ketemu dari guru-guru ini. Gitu loh. Artinya walaupun misalnya kita menjadi healer, ya kita harus jadi healer yang sesuai dengan potensi diri kita. Jangan terpaku oleh namanya itu ya aturan sistematis yang membuat yang sebenarnya secara tanda kutip itu tidak membawa kita menjadi diri kita yang sejati itu. Karena kita ini semua unik dan otentik. Nggak ada Mas, anak kembar aja beda gitu loh potensinya. Tapi mungkin faktor apa ya Kohen ya, sehingga kalau misalnya nih aku wawancara Kohen gitu ya, pasti nggak lama gitu ya, Kohen alamatnya di mana gitu, Abu Marlo alamatnya di mana, Mas Ori alamatnya di mana, karena aku pengen ngebersihin diriku dari santet, aku pengen bener-bener masuk ke dimensi kesadaran gitu, seolah-olah pihak eksternal lah yang bisa menyelesaikan berbagai macam problematika hidupnya dia. Betul. Gitu. Nah, setuju. Bagaimana Kohen bisa mengedukasi sahabat-sahabat supaya kemudian dia punya kepercayaan diri yang utuh gitu ya, sehingga kita bisa tercerahkan secara spiritual, secara finansial, itu bukan karena guru tapi harus muncul dan tumbuh dari dirimu sendiri. Itu gimana? Betul. Ini kembali lagi ya Mas ya, ke IQ sama SQ ya. Di saat dia tidak berani untuk membereskan masalah di ranah batinnya dia itu Mas, dia kan melakukan spiritual bypass nih. Oke, mencari guru. Bypass, ya. Nah, pada saat dia melakukan spiritual bypass kan banyak spiritual trap.
Nah, saya kasih tahu nih Mas, kalau dari perspektif saya, pengalaman saya ya. Kalau kita nggak fokus masuk seutuhnya masuk ke ranah spiritual, kita akan terjebak di ranah supranatural. Simple seperti itu. Gitu loh. Karena kita fokusnya keluar, mencari keluar. Gitu loh. Padahal sejatinya kita ini adalah makhluk ciptaan paling sempurna, Mas. Mau kita ngomong obatnya kayak, mau kita ngomong potensinya kayak, itu sudah ada di dalam diri kita semua. Jawabannya kayak, benar nggak Mas? Kan udah kan itu kan udah dituliskan gitu loh. Makanya kadang-kadang kita ini masih belum sadar pentingnya fokus. Gitu. Pada saat kita fokus, jadi gini Mas, kita nih ibaratnya gini, galau nih, dia turun nih. Stres, ketakutan, mau tidak mau, dia fokusnya adalah mencari solusi praktis kan, ya kan, ikut ini, ikut itu, tanya ini, tanya itu. Tetapi yang bisa beresin itu kan praktek dia sendiri ke diri dia sendiri. Nah di situ dia butuhkan fokus untuk menyembuhkan diri dia sendiri. Oke. Itu. Nah mungkin langkah pertama Kohen ya, seperti yang udah diulang-ulang sama Kohen tadi, pada saat kita mengalami kebingungan yang teramat sangat, berada pada fase titik terendah, even itu dalam konteks finansial maupun spiritual, pertama harus menyerah total dulu gitu ya, berpasrah total dulu. Itu bisa ditempuh dengan jalan meditasi di keheningan. Yang penting kita mencoba untuk tetap ketika meditasi itu sadar penuh, hadir utuh begitu. Terus ketika sudah kita sering berada pada zona seperti itu kan, otomatis otak menjadi lebih bisa geser ke alfa gitu ya. Terus kemudian ide ada, tiba-tiba muncullah, oke, aku harus ikut kelas ini. Itu hasilnya akan berbeda ketimbang kemudian sebelum kita pasrah total, karena dorongannya masih, basisnya masih kekurangan, masih kemperungsung gitu ya. Betul. Gigi mongso gitu, iya Pak Dodi ya, gigi mongso gitu ya, gak ngenteni titi wongso gitu ya, iya kurang lebihnya seperti itu kalau di Jawa. Kalau Kang Abu ke susu gitu ya. Betul. Nah itu ya Kohen ya pertama ya, basisnya berubah dulu gitu ya. Sehingga kita tidak selalu menggantungkan kepada orang-orang suci lah. Kalau di Muslim ada ustadz, ada kiai gitu ya. Oke, gitu kan. Betul. Dan ini biasanya terjadi karena kita ini terlalu cepat menyimpulkan, Mas. Terlalu cepat menyimpulkan. Makanya kalau di room saya tuh saya selalu ngingetin, ojo ke susu. Kamu tuh jangan perbanyak amati, jangan terburu-buru disimpulkan. Karena mana mungkin ada banyak hal yang belum kamu lihat secara utuh, belum kamu baca secara jelas, ya, yang nanti akan menghadirkan sebuah kesimpulan yang lebih baik gitu loh. Nah artinya itu kan kembali lagi ke fokus ke hadir di saat ini kan. Nah saya kasih gambaran gini, pikiran itu kan dia nggak bisa hadir di saat ini Mas. Kita semua udah tahu lah ya, kalau orang-orang yang ngikutin ngaji Rasul udah ngerti nih ilmu dasar pikiran itu. Dia nggak bisa hadir di saat ini, dia ingin ke depan, dia ingin ke belakang. Pikiran itu sama dengan waktu gitu kira-kira. Betul, ya. Karena dia bermain di dimensi waktu. Ya. Nah, pada saat kita bisa hadir fokus di saat ini, kita udah mengendalikan pikiran loh. Karena dia nggak bisa bawa kita loncat ke depan dan ke belakang lagi. Di situ kita udah jadi tuan pada saat itu atas pikiran kita sendiri. Sekali lagi, pikiran itu adalah waktu gitu. Masa depan dan masa lalu itu adalah pikiran. Dihadir di sini saat ini itu adalah keberadaan, itu adalah wilayah ketuhanan, itu adalah wilayah kesadaran gitu kan kira-kira. Iya, betul. Artinya pada saat itu pikiran itu udah nunduk sama kita. Nah, pada saat kita hadir di saat ini, di sini sekarang, kita bisa memerintah pikiran. Coba ya. Saya mau ke titik B. Kasih saya arahan solusi. Ya udah, pikiran itu seneng pada saat diberi tugas gitu loh. Tapi kalau kita nggak menjadi pengontrol, pengendali atas pikiran, nyelonong dia Mas. Aku nggak bisa diam ini kata pikiran. Kamu nggak kasih tugas ya, aku
udah nyelonong. Itu yang bikin kita tuh ketemu banyak emosi. Di masa lampau ketemu depresi, ke depan ketemu anxiety gitu loh, kecemasan, ketakutan. Karena kesadaran tidak mengendalikan pikiran. Betul, karena kita nggak fokus untuk hadir di saat ini, di sini sekarang. Ketika kita hadir di sini saat ini sekarang, bisa menderita nggak? Dia akan lebih mudah penerimaan. Oke. Gitu loh. Ya, karena kita nggak mikirin besok gitu loh. Nah, jadi kalau yang saya alami itu penerimaan dulu. Pokoknya hadir di saat ini, di saat ini, di sini sekarang dulu. Dia masuk ke penerimaan secara utuh nih ya. Baru dia berserah. Oke. Dia nggak bisa berserah sebelum ada penerimaan itu. Contoh konkretnya gini ya, Kohen ya. Aku tuh kerja sama orang gitu ya. Tapi kemudian orangnya nggak konsekuen gitu ya. Ketika kemudian saya berpikir, kan mesti muncul kalau orang Jawa jancuk gitu kan kira-kira ya, misuh-misuh gitu, ngumpat kita kan. Tapi ketika kita hadir di sini saat ini, yang tadi misuh-misuh tuh hilang gitu kan kira-kira. Iya. Nggak ada lagi yang kemudian aku takutkan karena udah hadir di sini saat ini sekarang gitu ya. Betul. Nah, yang bikin kita ngumpat kan karena kita inget jangkrik gitu kan kira-kira ya. Keinginan kan, keinginan yang tidak sesuai dengan realita gitu loh. Jadi ada yang namanya kan the power of now ya. Wah, itu kalau kita bisa mastering itu, Mas, hadir di saat ini, di sini sekarang, hidup tuh enak aja, Mas, enjoy aja. Kita ngomong nih, kita kayak ngobrol gini nih, sesuatu hal-hal yang dimana tuh kalau dulu saya baru belajar spiritual itu kajian berat loh. Itu benar-benar menguras tenaga untuk memahami itu. Tapi kita bisa ngobrol ketawa-ketawa gini loh. Iya. Ya kan? Artinya kalau kita bisa mastering untuk power of now itu, present moment ini, kita udah jadi pengendali. Oke, menjadi pengendali atau bisa disebut sebagai menemukan terang kesadaran, melebur bersama Tuhan. Betul. Gitu. Nah, ada bonus secara fisik nggak, Kohen? Misal, ketika kemudian kita stay dengan sangat relax untuk kemudian selalu hadir di sini saat ini sekarang, itu kan secara tidak langsung bagasi atau beban-beban emosi-emosi negatif itu kan terurai dengan sendirinya gitu ya. Larut. Wajah menjadi lebih terkesan cerah, energinya menjadi lebih oke, kelihatan awet muda. Sampai ke situ nggak sih efeknya? Oh, gitu? pasti, Mas. Gitu ya. Pasti. Karena kita enjoying the process gitu. Mau apapun yang hadir itu ya udahlah, ya wis lah. Berarti ini memang tanda kutip itu ya pasti ada pembelajarannya buat saya. Jadi dia sudah tidak lagi melihat yang tersurat, tapi melihat yang tersirat di belakang apa yang tersurat itu kan. Nah, kalau hidupnya seperti itu sebenarnya kita ini lagi komunikasi loh. Kita lagi komunikasi. Kalau orang Jawa itu nerimo eng pandum dalam tanda kutip, bukan berarti terus kemudian kita udah nggak ngapa-ngapain gitu, tapi ada aja tuntunan sesuai dengan fitrah kita. Betul, gitu ya. Betul. Oke, kamu hubungin ini gitu. Betul. Oke, ya itu dia. Ternyata ada kerjasama. Betul. Kita bisa datangin cuan dan lain Betul. sebagainya gitu. Artinya kan nggak cuma niat ya, usaha juga dibutuhkan untuk melakukan yang terbaik. Tapi ojo ke susu soal hasil. Entar dulu lo ya. Itu yang di atas bilang ini ranah saya lo ya. Itu domainnya sana lah ya soal hasil ya. Yang penting kamu yang melakukan yang terbaik gitu loh. Jadi poinnya sebenarnya kita harus intensif untuk senantiasa belajar ke dalam diri ya, Kohen ya. Belajar ke dalam diri, jangan fokus belajar keluar terus. Guru itu sebenarnya adalah transformasi value, bukan pada sosok. Sehingga kemudian ketika kita mendewa-dewakan yang namanya sosok, itu justru nanti jatuhnya pada taklid gitu ya, dan stagnasi pertumbuhan spiritual terjadi di situ. Betul. Dan kita masuk lagi ke satu kondisi di mana jiwa kita terjebak kembali, Mas. Karena sejatinya kodrat semua jiwa itu adalah bertumbuh, berevolusi. Kodratnya bertumbuh dan berevaluasi. Berevolusi. Oke. Ngomong-ngomong soal jiwa gitu, sepengetahuan Kohen dari proses belajarnya menggali ke dalam diri gitu, kira-kira asal usul jiwa itu bagaimana, Kohen? Ya, asal usul jiwa itu sebenarnya ya kita ambil analogi adalah kita ini kan
makhluk spiritual yang sedang mengalami pengalaman sebagai manusia. Ya. Nah, kalau saya nih konteksnya nih ibaratnya nih dari kacamata Buddhis. Oke. Ya. Nah, ini dongengnya gini Mas. Kita nih ibaratnya nih handphone nih Mas. Ya. Yang super canggih. Oke. Memorinya unlimited. Koneksinya unlimited, RAM-nya unlimited, prosesornya unlimited. Ya. Tapi ini kondisi di mana kita berada di dimensi yang lebih tinggi. Ya. Nah, pada saat kita diajukan penawaran, mau nggak kamu gitu loh mengalami lebih banyak hal selain kamu hanya menjadi yang unlimited ini. Oh, boleh. Ya udah, aku kasih checklist lo ya. Nah, itu yang di dongeng itu disebut sebagai kontrak jiwa. Kamu nanti ngalamin dihianati, kamu ngalamin happy, kamu ngalamin yang namanya itu menjahati orang, gitu kan, kemarahan, kebencian. Nih menunya, ya udah. Akhirnya dia turun tuh. Nah, masalahnya kan dia turun dimensi ke dimensi yang rendah ini kan, ya kan, dimensi 3 ini. Artinya speknya ikut turun. RAM-nya 2, memorinya cuma speknya turun sampai koneksinya cuma 2G gitu Mas. Artinya memori itu kan dia nggak bisa bawa turun. Memori yang waktu di dimensi lebih canggih itu kan, begitu dia turun spek, turun dimensi, dia hanya bisa membawa memori yang secukupnya bagi dia. Nah, memori jiwanya di mana? Ada di cloud. Kayak iPhone itu kan ada cloud storage kan? Iya kan? Nah, ini dia menunggu untuk diakses. Nah, tetapi pada saat dia di dimensi 3 ini belajar mengalami itu kan, mengalami pengalaman apapun itu. Ya. Nah, RAM-nya penuh, memorinya penuh. Sehingga yang terjadi adalah keterjebakan itu, Mas. Nah, kesadaran itulah dia tahu dia harus tumpahin, tanda kutip lah ya, yang tadi bahasa tumpah, dia tumpahin. Artinya kan dia delete nih, free space nih. Iya. Baru memori jiwa itu turun dengan sendirinya lewat yang namanya intuisi. Dia akan mulai mengenal kembali. Meditasi itu soal mendownload itu. Iya. Ini penjelasan yang terakhir ini menarik banget. Nanti di segmen 3 aku pengen belajar dari handphone gitu. Akan kita kaitkan dengan diri atau tubuh kita, potensi kita gitu ya. Karena yang bikin handphone itu jangan-jangan dia terinspirasi dari tubuh manusia juga gitu, jangan-jangan gitu. Saya curiga begitu gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kohen.